Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada siang hari ini, saya akan membuka konten dengan judul Posisi Drop Base Drop Doktrin Heterosios. Panjenengan yang sudah menyimak konten saya pasti tahu apa yang dimaksud dengan drop base drop. Misalkan kalau panjenengan belum tahu, ya saya akan ulang kembali. Drop base drop itu adalah keadaan candlestick dalam sistem tatanan keuangan forex itu membentuk basis yang semulanya drop dari sini membentuk basis, lalu kemudian drop lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan drop base drop. Itu berlaku bagi sistem keuangan apapun, baik saham, baik forex, baik cryptocurrency, ya, atau apapun juga yang menggunakan candlestick sebagai indikator nilai mata uang saat itu. Nah, kenapa kok saya menggunakan istilah drop base drop, ya? Karena terjadi salah paham. Kita yang bercorak subordinat Triteos ini dianggap menganut paham Arianisme. Padahal tidak begitu, bro. Ya, yang bertanding di Konsili Nisea itu adalah Athanasius melawan Eusebius Nikomedia. Nah, di mana juga Eusebius Kaisaria juga ikut ke dalam grup Eusebius. Sedangkan Arius itu hanya memiliki dua pendukung. Jadi di antara 318 keuskupan, ya, hanya 3 yang bercorak subordinat drop base drop, hanya 3. Jadi yang 315 ini, ya, itu bertarung dalam voting, bertarung dalam debat kurang lebih hampir 1 bulan. Itu adalah doktrin homoousios melawan homoiousios. Doktrin setara prima causa transenden melawan doktrin subordinat prima causa transenden. Iya. Jadi sebetulnya sejak dari dulu subordinat drop base drop atau heterosios atau Arianisme itu nggak laku. Ya, nggak laku. Sorry kalau ada yang menyimak konten saya ini yang bercorak heterosios, saya minta maaf, ya. Memang corak panjenengan tuh nggak laku, bro. Tidak laku di kalangan Kristen. Loh, kok bisa begitu? Ya karena orang Kristen itu kan bagaimanapun juga memiliki hasrat, memiliki devosi untuk menyembah Yesus sebagai Sang Raja yang ada di surga. Nah, sedangkan panjenengan memiliki hasrat yang menyimpang, ingin menyembah Yahweh. Kan beda, bro. Iya kan? Orang Kristen ingin menyembah Yesus. Panjenengan yang bercorak heterosios pengen menyembah Yahweh. Sama enggak? Beda. Loh, kok bisa begitu? Karena di dalam Yesaya 43 ayat 10 itu sangat jelas menyatakan, ya, bahwa Yahweh itu adalah Allah yang dibentuk. Loh, artinya apa tuh semua? Artinya sesudah Tuhan Yesus, anak Allah itu inkarnasi nitis, anak Allah itu berkenosis dan inkarnasi nitis, Allah yang dibentuk atau Yahweh itu hanya tinggal sejarah. Paham, ya? Tinggal sejarah. Nah, kalau tidak percaya silakan baca di dalam Yesaya 43 ayat 10. Kita baca, ya. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk,
dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Yahweh ini ya, berkata bahwa dia adalah Allah yang dibentuk. Paham ya? Jadi Yahweh itu adalah Allah yang dibentuk. Kapan dibentuknya? Ya saat zaman dulu. Saat zaman perjanjian lama, bro. Gitu loh. Nah, jadi inilah kekeliruannya corak heterosius ya. Orang Kristen di sini ya, baik Yohanes, baik homoousios, baik subordinat itu menyembah Yesus, mengakui bahwa Yesus itu yang bertata di surga, layak dipuji dan disembah. Sebelah kanan sini itu ada corak heterosius itu menyembah Yahweh. Padahal di dalam Yesaya 43 ayat 10 mengatakan bahwa Yahweh itu Allah yang dibentuk. Konsekuensinya Allah yang dibentuk itu apa? Ya sesudah ada inkarnasi anak Allah yang nitis ya berarti ini sudah tidak berlaku lagi. Begitu. Jadi kesalahan doktrin heterosius ini ya memiliki sudut pandang kronologis yang keliru. Ya, mereka cenderung menyembah Yahweh. Mereka cenderung menyembah Allah perjanjian lama atau Allah yang dibentuk di perjanjian lama. Disembah sampai sekarang. Padahal kalau panjenengan baca di kitab Wahyu itu, Yahweh sudah tidak ada lagi, bro. Yahweh sudah tidak ada lagi. Paham ya? Paham ya? Yang bertata di surga itu siapa? Yang bertata di surga itu siapa? Anak Allah. Anak Allah. Oke, kita buka di dalam Wahyu 3 ayat 21. Nah, kita coba buka di dalam Wahyu 3 ayat 21. Ini saya bacakan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Duduk bersama-sama. Allah Bapa di sebelah kiri, anak Allah di sebelah kanan. Iya. Lalu kita lanjutkan di dalam Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8. Nah, saya bacakan. Tetapi tentang anak, ia berkata, tetapi tentang anak Allah, Allah Bapa berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Artinya apa? Setelah Allah Bapa ada di sebelah kiri Tuhan Yesus, Allah Bapa menyerahkan tahta itu kepada anak Allah. Loh kok bisa begitu? Lihat, karena Allah Bapa itu transenden. Jadi saat dia ada di sebelah kiri daripada anak Allah, itu imanensinya saja. Imanensinya saja. Paham ya? Nah, inilah yang kekeliruan yang disalahpahami oleh mereka yang bercorak doktrin heterosius. Jadi secara kronologis waktu, corak doktrin heterosius itu gagal paham. Gagal paham. Nah, apa sih penyebab mereka tuh gagal paham? Ya, panjenengan pasti tahu. Panjenengan pasti tahu. Ini ayat yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka. Ya, sebagai titik ya, titik pivot ya, titik perjuangan pergerakan mereka, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Kita coba baca ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah Bapa yang benar, dan mengenal Yesus Kristus anak Allah yang telah Engkau utus. Nah, jadi karena mereka tuh
sangat menitik beratkan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Sehingga ayat-ayat yang lain itu diabaikan bobotnya. Diabaikan, bro. Ya. Ya akibatnya mereka tuh memiliki corak yang drop base drop. Yang drop base drop. Mereka tuh bahkan bingung. Bingung ya tentang siapa yang bertata di surga. Ya. Menjawab, menjelaskan atau bereksegesis tentang Ibrani 1 ayat 8 mereka bingung. Karena mereka mengajarkan untuk saat ini di surga itu yang bertata itu adalah Yahweh. Yahweh itu adalah Allah Bapa itu. Sedangkan anak Allah itu nggak mempunyai tahta. Setara dengan penghulu malaikat. Nah jadinya bertentangan dengan Ibrani 1 ayat 8. Loh kok bisa begitu? Ya karena Ibrani 1 ayat 8 itu yang bertata siapa? Anak Allah. Bukan Allah Bapa. Nah, sehingga corak doktrin heterosias itu di samping memiliki kekeliruan sudut pandang kronologis waktu. Yang pertama ya, memiliki kekeliruan kronologis sudut pandang waktu. Yang kedua, memiliki kekeliruan tentang sudut pandang transendensi Allah. Loh, Allah Bapa itu transenden, bro. Aduh, transenden itu artinya apa? Artinya nggak butuh ruang dan waktu, sekalipun itu di surga. Sekalipun di surga itu punya tahta, Allah Bapa tidak butuh itu. Karena yang namanya transenden, dia itu tidak menempati ruang dan waktu dan tidak membutuhkan tahta. Tidak berkiblat. Kalau Allah Bapa ya sudah bertahta itu berarti sudah bukan transenden lagi. Mungkin panjenengan bilang begini, Pak Jody, bagaimana kalau itu adalah imanensinya Allah Bapa? Loh itu benar, bro, benar. Bisa seperti itu. Nah, tapi yang menjadi soal ya, di dalam Ibrani 1 ayat 8 itu tetap untuk selama-lamanya. Yang namanya imanensi dari Allah Bapa itu pasti sementara. Iya dong. Aduh, kalau panjenengan bilang imanensi itu tetap untuk selama-lamanya, nggak mudeng. Wes panjenengan nggak ngerti apa itu transenden, imanensi untuk apa nggak ngerti. Nah ya sudah, nungsep dah. Transenden nggak ngerti, imanensi nggak ngerti, ya udah nungsep. Nungsep ya jadinya ya menjadi corak drop base drop ini. Ya, Allah Bapa yang itu di area pucuk, prima causa dan transenden itu di dropin, diturunin ke bawah, jadi yang bertata Allah Bapa. Jadi corak heterosius ini memang benar-benar corak yang drop base drop. Iya. Jadi sudah menyalahi tatanan transendensi Allah. Begitu. Kemarin sudah saya jelaskan ya tentang tatanan platform. Tatanan platformnya, seorang pengusaha membuat platform bisnis kuliner. Ya. Dia itu sebetulnya sosoknya tuh seharusnya transenden. Tapi karena dia nggak tahu tatanan platform, dia di samping ya memiliki penguasa platform di situ yang digaji sebagai tangan kanannya, dia masih merecoki urusan platform bisnis ini. Ya, urusan tisu diurusin, urusan ngepel kantor diurusin, ya, urusan parkir diurusin, ya, semuanya diurusin, bro. Kira-kira berhasil atau gagal tuh platform itu? Sudah pasti gagal. Loh kok bisa begitu? Karena dia nggak ngerti tatanan. Ya, tangan kanannya itu pasti juga akan, loh ini gimana toh? Masa bos besar ngurusi WC, ngurusi tisu? Nah, tisu dihitung, bro. Ya, tisu dihitung. Ya kalau kadang-kadang ya kan untuk sidak oke lah.
sebagai imanensi daripada bos besar itu sebagai sang transenden. Kadang-kadang sidak jumlah tisu. Jumlah tisu yang ada di setiap food court itu. Nah ini enggak. Tiap hari itu dihitung jumlah tisu gitu. Ya. Jadi yang transenden itu selalu cawe-cawe, selalu ikut campur dalam platform bisnis food court itu. Nah, itu mengakibatkan ya yang tangan kanannya di sini risih. Loh kok bisa risih? Dia merasa wewenangnya dilangkai. Mudah. Wewenangnya dilangkai, seolah-olah tidak percaya dengan tangan kanan dia sebagai penguasa platform itu. Ya persis ini Cora Heterosius itu ya begitu itu. Nah, jadi dalam Allah Bapa mendelegasikan kuasa di surga dan di bumi ini seolah-olah nggak percaya sama anak Allah. Ya, dia masih ngurusi surga, bertahta di surga, masih menjadi raja di surga. Aku Allah Bapa bertahta di surga. Anak Allah turun pangkatnya menjadi penghulu malaikat. Udah. Cora Heterosius itu memang merusak tatanan. Ya, merusak tatanan dia. Karena apa? Tatanan transendensinya itu dijadikan drop base drop. Ya, Allah Bapa yang transenden diturunin drop begini, bertahta. Anak Allah yang harusnya bertanah diturunin drop begini jadi penghulu malaikat. Rusak tatanannya. Loh gini loh bro, kalau nggak percaya panjenengan ya. Buat bisnis ya. Suatu platform bisnis ya. Panjenengan sudah ngeluarin uang nih 10 miliar ya. 10 miliar untuk membeli sebidang tanah buat food court. Lalu panjenengan gaji orang jadi tangan kanan dengan gaji yang cukup tinggi. Ya. Anggap aja gaji 10 juta per bulan. Kemudian panjenengan datangi itu tiap hari. Ngitungi tisu, ya urusan WC, urusan parkir, urusan yang remeh-temeh, urusan wastafel, urusan sabun wastafel. Padahal bos besar loh dia. Ini bos besar ya, yang punya uang 12 triliun ya, ngurusin tisu. Ya kira-kira yang jadi penguasa platform di sini gimana coba? Yang dia rasakan pasti risih. Pasti ada perasaan nggak nyaman. Loh ini gimana toh? Aku udah digaji 10 juta sebulan. Tiap hari bos besar datang ke sini. Ngitung tisu. Jadi ada meja food court itu. Ya, dihitung tisunya setiap hari. Dia ngerecoki kewenangan dari yang punya platform itu. Yang ngurusi platform itu. Memang platform itu punya dia. Sorry tadi salah ngomong. Memang yang punya platform itu punya dia. Sebagai sang transenden, sebagai sang investor. Tapi tiap hari ngerecoki. Itu gimana? Apa yang dirasakan oleh tangan kanan? Misalnya tangan kanan itu namanya Udin gitu. Apa yang dirasakan Udin? Ya pasti lama-lama dia mengundurkan diri. Mudeng. Iya diurusi. Ya ngurusi wastafel, ngurusi tisu, ngurusi parkir, ngurusi WC, diurusi semuanya. Nah itu orang bos besar ya. Sebagai transenden tapi nggak ngerti tatanan. Allah Bapak nggak begitu bro. Aduh. Allah Bapa itu lebih bijaksana, lebih berhikmat daripada manusia-manusia yang ceroboh begitu. Nah inilah kesalahan doktrin heterosios. Doktrin heterosios ya kayak gitu itu, nggak ngerti tatanan. Ya, Allah Bapa yang transenden kok punya tata, punya kiblat bertata di surga secara tetap, secara permanen. Kan sudah saya bacakan tadi di dalam Ibrani 1 ayat 8. Yang tetap bertata untuk selamanya itu siapa? Anak Allah. Aduh. Anak Allah mas bro. Wah itu kesalahan fatal itu doktrin heterosios itu.
nggak ngerti transendensi Allah itu. Panjenengan yang kemarin-kemarin ya yang memilih corak doktrin heterosius itu tolong ya dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Karena itu salahnya tuh fatal gitu loh. Drop, bass drop. Drop, bass drop. Trandensinya drop, bass drop. Nah, jadi penyebab corak doktrin heterosius itu memiliki kesalahan drop bass drop. Nah, itu yang tadi saya bilang, yang pertama kesalahannya dalam kronologis waktu. Yang kedua kesalahannya tentang sudut pandang transendensi Allah. Lalu yang ketiga itu kesalahan yang sederhana sebetulnya. Saya juga nggak tahu gitu loh. Kesalahannya dalam hal apa? Etimologi kata. Mereka tuh sangat ngotot dengan istilah monoteisme. Lah, kalau ngotot tentang monoprima causa saya masih maklum. Monoteisme loh bro, ngotot. Ngotot. Saya tuh sampai heran. Heterosius itu monoteisme mutlak. Unitarian itu monoteisme sejati. Edol bedol tak kasih tahu ya. Yang namanya theos itu artinya sesembahan. Ya bahkan di 2 Korintus 4 ayat 4 itu theos diterjemahkan ilah atau iblis. Mudeng ya? Oke, kita coba buka ya. Kita coba buka di 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Nah, saya bacakan ya. Ini bahasa Yunaninya ya. En hois hoteos tu ainos tautou etipolesen tanoemata ton apiston eistome augasai ton potismon to enjalio tes. Ya ini yang apa namanya yang di atas ini. En hois hoteos tu ainos. Hoteos bro, ini ilah atau iblis. Saya heran ini bagaimana ya? Mereka tuh ngotot sekali dengan istilah monoteisme. Kita ini unitarian, monoteisme mutlak. Ya tidak apa namanya menyetujui doktrin trinitarian atau triteos gitu. Loh, panjenengan tuh tidak masalah ya, tidak masalah tidak setuju dengan doktrin trinitarian. Itu hak panjenengan, tapi ini loh kita ini mengkritik etimologinya itu keliru. Harusnya panjenengan ngotot itu adalah monoprima causa. Ya seperti doktrin subordinat itu ngotot gimana? Monoprima causa. Theosnya tuh tri, tapi monoprima causa itu hanya satu. Oke, kita buka ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Aduh. Ini sayang loh. Ya saya ini sebetulnya nggak sekolah teologi loh. Tapi kalau kita tuh memiliki sudut pandang yang sederhana ya, malah semuanya tuh bisa tertata dengan rapi dan baik. Gitu, nggak perlu sekolah teologi ya gitu loh. Wong semuanya sudah tersedia kok. Semuanya sudah tersedia. Itu para pengajar kan sudah memberikan tatanan teologi yang sangat rapi. Kita tinggal melanjutkannya aja, tompo resik istilahnya. Itu loh bro. Nah, saya bacakan ini ya. 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Al hemin heisteos ho pater ex hota panta ka hemis eis auton kai hes kyrios iosos Kristos diho. Nah, saya soroti yang pater ini ya. Pater ex hota panta. Allah sumber segala sesuatu. Allah prima causa. Ya kan? Allah prima causa yang satu ini.
Aduh. Jadi yang satu tuh bukan Theos. Yang satu itu Theos Exotapanta. Nah, ini ada lanjutannya, Exotapantanya, jangan dibuang. Kalau dibuang, panjenengan itu menjadi monotheos. Monotheos Exotapanta. Oke. Loh kok bisa begitu? Karena struktur bahasa Yunani, ya, Theos ini yang benar-benar tuh bermakna banyak. Ya, artinya generiknya tuh sesembahan. Jadi tidak bisa kalau kita tuh menyatakan bahwa Alkitab mengajarkan monotheos, nggak bisa bro. Alkitab mengajarkan triteos dan monoprima causa. Nah itu baru benar. Ya. Jadi ada tiga sudut pandang yang keliru. Mengapa heterosios itu memiliki posisi yang drop base drop? Ya, mungkin ada ya, mungkin ada tambahan dari panjenengan yang bisa melihat kesalahan corak doktrin heterosios, tapi ini yang saya simpulkan ya ketika saya membuat monolog seperti ini, itu ada 3. Secara kronologis waktu itu sudah keliru. Mereka menyembah Yahweh itu keliru, bos. Keliru. Yahweh itu Allah yang dibentuk, sekarang sudah nggak ada lagi. Iya. Itu kekeliruan yang pertama. Lalu kekeliruan yang kedua adalah mereka tuh menyalahi tentang tatanan transendensi Allah. Allah Bapa kok bertata, nah itu salah. Allah Bapa itu transenden, tidak butuh tata. Kalau bertata pun sementaranya, imanensinya saja sementara. Sewaktu perjamuan kawin anak domba. Ya memang kodrat hakikat Allah Bapa transenden itu begitu. Ya, beliau itu prima causa, sang mutlak, transenden, tak berkiblat. Memang begitu sudah. Kodratnya begitu. Hakikat Allah prima causa seperti itu. Ya, hakikatnya itu seperti energi kosmos yang ensof. Ya, tapi memiliki free will, memiliki pribadi. Nggak butuh tata. Lalu kesalahan yang ketiga itu adalah dalam konteks etimologi kata monoteis. Loh kok bisa begitu? Karena mereka tuh di mana-mana mempropagandakan monoteis. Ya, padahal keliru. Secara etimologi kata tuh sangat keliru. Alkitab tuh mengajarkan monoprima causa dan triteos. Ya. Mudeng ya? Ada lanjutannya. 1 Korintus 8 ayat 6 itu ada lanjutannya. Theos exotapanta. Ada lanjutannya. Monotheos exotapanta. Nah, itu baru benar. Jos gandos. Tapi kalau cuma monotheos sudah selesai, salah. Salah, karena theos itu bahasa Yunani itu makna generiknya itu sesembahan. Semua dianggap theos. Paulus itu juga dianggap theos. Ya kan? Barnabas juga dianggap theos. Waduh, udah semuanya dianggap theos. Begitu. Jadi kalau mereka itu mengagungkan dewa-dewa ya semuanya dianggap theos. Mudeng ya? Mudeng ya? Jadi ini kesalahan dari corak doktrin heterosios yang membuat posisinya menjadi drop base drop. Clear ya sedulur ya? Sangat jelas apa yang saya sampaikan. Saya akhiri monolog ini dan terima kasih untuk perhatian panjenengan yang menyimak konten saya ini. Ya, salam triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.